berada di Kampung Sasak Ende. Nanti aja pulangnya kita foto di sini, Pak ya. Jadi nama kampungnya Sasak Ende. Ende bukan Ende. Ende. Pak. Tulisannya Ende dibacanya Ende. Ende. Jadi Ende ini yang artinya tameng atau perisai. Karena seperti biasa kalau banyak wisatawan yang berkunjung atau ada grup yang masuk, ya tentunya kita suguhkan atraksi seni budaya. Sehingga kesimpulannya Ende ini yang artinya tempat perlindungan budaya. Di sini aja dulu Bapak Ibu, cari tempat yang teduh. Jadi saya menjelaskan kaitannya dengan objek wisatanya. Nah kemudian kampung tradisional suku Sasak Ende ini baik maupun dari segi rumahnya ini masih ditempati, tidak hanya sebatas untuk objek wisata saja. Jadi seperti ini bentuk rumah tradisionalnya, kemudian material bangunannya ini masih alami semua. Kemudian nama rumahnya Bale Tani. Bale artinya rumah, sedangkan Tani artinya bertani. Karena rumah tradisional ini ditempati oleh para petani. Nah kemudian kalau kita lihat konstruktur bagian depan rumahnya sengaja dibuat miring atau pendek. Ini ada maksudnya juga, apabila kita masuk ke dalam harus menundukkan kepala. Itu sebagai tanda memberi hormat. Kalau kita tidak memberi hormat, maka kepala kita yang akan terbentur. Orang Sasak bilang tabe balar, yang artinya permisi. Tapi karena orang Sasak ini juga Islam, jadi bisa bilang Assalamualaikum. Nah kemudian mengenai lantai rumahnya, ini yang terbuat dari tanah liat dicampur dengan kotoran kerbau atau kotoran sapi. Alasan orang tua kita di sini bikin lantai dari tanah liat karena orang Sasak ini Islam, dan Islam itu percaya bahwa asal mula manusia dari tanah, kemudian akan kembali ke tanah. Sedangkan kotoran kerbau atau kotoran sapi itu dijadikan sebagai simbol kekuatan bekerja, karena kerbau atau sapi lah yang membuat mereka bekerja di sawah. Dari situ juga kita bisa tahu kalau orang Sasak itu tidak bisa jauh dari ternak peliharaannya, sampai kotoran sapinya dipakai buat lantai. Satu rumah, satu keluarga ada satu bangunan dengan bentuk yang berbeda. Bisa kita lihat, yaitu lumbung padi, bahasa Sasak disebut alam, karena atapnya terbuat dari penggala. Nah di sana itu ada pintu kecil. Kalau kita masukkan padi ke dalam pakai tangga, kemudian tangganya terbuat dari bambu. Yang diperbolehkan untuk mengambil padi baik maupun menaruh padi ke dalam hanya perempuan saja. Karena memang dari nenek moyang kita dulu mengatakan perempuan itu lebih banyak makannya. Artinya genggamannya itu lebih kuat kalau dilakukan sama laki-laki, ya seperti itu. Nah kemudian kalau kita lihat bentuknya, itu ciri khas bangunan Lombok, atau simbol dari Pulau Lombok, yang mana ketika Bapak Ibu melewati perkantoran di Kota Mataram atau di luar Kota Mataram, tentunya bentuk bagian depan bangunannya bundar seperti yang di sana itu. Karena masyarakat Lombok mereka di sini yang berpenghasilan bertani. Dan lebih jelasnya lagi Bapak Ibu, supaya tidak hanya sebatas cerita saja yang bisa Bapak Ibu dengar, tentunya kami persilahkan untuk masuk ke dalam. Dan seperti yang saya paparkan tadi, hati-hati kepalanya. Ya. Hati-hati. Kalau orang Sasak bilang adeng. Ya, silakan masuk ke dalam. Ini dilepas anaknya, Pak. Oke, di bawah saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, dipakaikan saja. Ini saudara-saudara, ini ruangan di rumah adat di Ende yang masih original, masih asli, masih terjaga keasliannya, originalitasnya masih asli dari masyarakat suku Sasak, Pak ya? Suku Sasak Ende. Sama seperti yang di luar.
Jadi lapisan bagian atasnya ini kotoran sapi atau kotoran kerbau. Lapisan bagian bawahnya ini dipakaikan tanah liat. Nah tentunya kalau dipakaikan tanah liat saja, tidak dipakaikan kotoran sapi, tentunya akan berdebu. Karena kotoran sapi ini dijadikan sebagai pelekat, pengganti semen begitu. Ya. Nah kemudian satu rumah yang terdiri dari 2 kamar bisa kita kategorikan seperti itu, yaitu di dalam sama di luar. Nah di dalam khusus tempat tidur perempuan, kemudian di luar untuk laki-laki. Di saat masuk pengantin baru tidur bersama di dalam. Kalau sudah punya anak satu tidurnya terpisah. Terpisah bukan berarti orang Sasak punya anak 1 dan 2. Orang Sasak itu sebaliknya punya keluarga besar, ya. Karena anggapannya atau pada prinsipnya orang Sasak mengatakan banyak anak banyak rezeki. Di samping itu juga mereka mengatakan banyak anak banyak yang bantu-bantu bekerja di sawah, dan ada juga yang mengatakan banyak anak banyak masalah, karena kita tidak melihat dari sisi masalahnya saja, Bapak Ibu. Kalau sisi masalahnya menurut kita tidak menarik, jadi rezeki dan yang bantu-bantu itu saja. Nah kemudian di dalam gelap karena tidak dipakaikan ventilasi atau jendela. Alasan orang tua kita di sini tidak buatkan jendela, pertama karena orang Sasak itu di saat pengantin baru di sini berbulan madunya. Nah di samping itu juga ketika orang Sasak mau dibawa lari, tentunya tidak segampang itu akan dibawa lari, karena sistem perkawinan kita mungkin sudah dibebankan sama supirnya. Kalau kita di Lombok ini sistem perkawinannya sistem kawin lari. Laki-laki di Lombok harus bisa melarikan anak gadis orang. Kalau tidak bisa melarikan anak gadis orang, seumur-umur bisa kita katakan tidak akan menikah. Karena di sini tukar cincin tidak berlaku, sistem lamar tidak berlaku, minta secara baik-baik itu tidak diperbolehkan. Ya, malah orang tua kita di sini lebih senang anak gadisnya dengan dibawa lari. Artinya dibawa lari ini karena kita tidak minta secara resmi atau minta secara baik-baik. Dan di samping itu juga terjadinya yang namanya kawin lari di Lombok atau di kalangan suku Sasak ini karena pacaran bebas. Ya. Punya pacar banyak-banyak nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya yang dapat satu. Laki punya pacar banyak, perempuan punya pacar banyak, tapi nanti pastinya siapa yang jodoh maka dialah yang akan dapat. Ya. Nah kemudian tidur di dalam baik maupun di luar, Bapak Ibu, mereka di sini tuh tidurnya tidak diranjang, sehingga kita tidak ada tempat ranjang di dalam. Jadi mereka tidurnya di lantai. Nah kemudian pakai tikar. Ya beda Bu. Jadi kita di sini kan ada 2 kategori pandannya. Ada pandan wangi, ada pandan biasa. Iya. Kalau pandan wangi itu biasanya kita pakaikan buat pewangian. Artinya kita di sini terkadang ada istilahnya kalau misalkan ada hajatan ya atau ada zikir bersama, kita taruh air kemudian kita iris kecil-kecil itu di nah kemudian ketika kita memasak nasi atau bikin kolak, nah itu kita pakaikan itu pandan wanginya ya. Jadi dari aromanya saja kita udah dapat. Ya gimana setelah dari kita akan mencicipinya, ya aromanya saja udah sangat kuat sekali. Ya. Nah kemudian atapnya, Bapak Ibu, ini yang terbuat dari alang-alang. Kalau genap 6 tahun atau 7 tahun berarti sudah saatnya diganti. Nah kalau misalkan baru 5 tahun sudah ada di satu titik ada yang bocor, berarti sudah waktunya untuk diganti. Digantinya Bapak Ibu tidak dengan cara harus ditempel-tempel. Di sini bocor, tempel, di sana bocor, tempel. Kalau sudah banyak bocornya nanti akan semakin kerepotan dan tentunya atapnya ini tidak akan kelihatan menarik. Jadi kalau satu titik sudah ada bocor, maka dibongkar semua, ganti semua. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya? Coba silakan. Ayo deh, tanyakan saja. Ya mungkin kalau ada tamu di luar gitu. Kalau ada tamu memang di luar ini selain dipakai untuk tidur, dipakaikan untuk bertamu. Iya. Itu kamar mandi apanya tuh? Gimana? Kamar mandinya pada awalnya kita di kampung ini atau di kampung manapun kita istilahnya punya sumur umum. Oh iya.
Ya, hanya dipakaikan skat saja. Yang sebelahnya buat perempuan, yang sebelahnya buat laki-laki. Orang-orang dulu gitu ya. Orang-orang dulu. Jadi kalau dulu ibaratnya, kalau sekarang terkadang meleset Bu ya. Kalau dulu bilang A pasti A, kalau bilang B pasti B. Kalau sekarang bilang A, Kadang-kadang B. kadang-kadang B. Nah begitu ya. Kalau di Kalau- kita mah Kalau dibilang nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau sekarang nggak boleh, semakin semakin pengen tahu. pengen bikin tahu. Karena disitulah antara zaman dulu sama zaman sekarangnya. Jadi artinya kalau zaman dulu di kita contohnya Bapak Ibu ya, kalau anak-anak ini kan sekarang. Kalau di kita dulu, kalau tidak kerja itu gimana? Ada makanan nggak disediain kalau kita tidak kerja. Nah kemudian kalau sekarang ini kan peduli amat, mau kerja mau nggak, pasti orang tua kita udah masak dan pasti udah siap santap. Dapur itu disebut pawon. Sama. Ya. Nah kemudian memasak atau juga tidak pakai yes atau kompor. Jadi mereka memasak pakai kayu bakar. Masih antusias pakai kayu bakar. Kenapa mereka antusias memakai kayu bakar? Karena dari mereka mengatakan setelah dibanding-banding dari sisi rasa jauh lebih enak yang dimasak pakai kayu. Udah biasa. Satu contoh kakek sama nenek kita yang benar-benar fanatik Bu, dimasakkan air pakai kompor. Begitu dibuatin kopi, belum diminum kopinya sudah tahu dia. Oh ini kopinya kok begini. Nah, jadi tahu kalau air itu dimasak pakai kompor. Ya, jauh antara bumi dan langit. Satu Pak Ibu di sini ketika mereka memasak harus ekstra hati-hati karena ini cepat Cepat terbakar ya. Jadi ibu-ibu di sini kalau memasak sebelum selesai memasak standby di sini. Setelah selesai memasak baru tinggalkan masakan. Benar waktu. Baik Bapak Ibu, jadi kita sudah sampai di sentralnya, sentral kampung Sasak. Nah kemudian bisa kita lihat ini ada satu bangunan dengan bentuk yang berbeda. Bangunan tersebut dinamakan Balai Jajar, Sanggar Seni. Nah kemudian seperti biasa, seperti yang saya paparkan tadi, kalau ada wisatawan grup ya yang lebih dari 15 orang, tentunya di sini kita suguhkan atraksi seni budaya. Nah kemudian di siang hari ini secara kebetulan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nyampe di kampung Sasaknya, kemudian Bapak Ibu disusul sama rombongan. Ya artinya Bapak Ibu akan bisa untuk melihat atraksi seni budaya di sini. Nah tentunya nanti Bapak Ibu akan saya persilahkan duduk di sini, dan karena untuk penonton atau yang menonton itu sudah kita siapin tempat. Nah kemudian untuk di sininya nanti untuk atraksinya yaitu perisian namanya, yang saling pukul memukul pakai rotan. Nah di sini tempatnya yang katanya atraksi di Lombok di sini. Ya, nah, jadi perisian ini Bapak Ibu tentunya sangat menarik, dan perisian ini dijadikan sebagai yang dijual, yang mana kalau di Lombok Bapak Ibu ketika dilanda kemarau panjang tentunya kita adakan perisian. Perisian ini dijadikan sebagai yang dijual, yang mana ketika dilanda kemarau panjang salah satu perisian ini adalah
tulisan Inde, karena bahasa Sasaknya Kamen ini adalah Inde, sama seperti nama kampung kita di sini. Nah, kedua pepadu tentunya di saat presian, jadi sasaran utama adalah kepala. Nah, jadi kena kepala tentunya kalau misalkan kenanya pas di kepala, di depan, bagian depan atau di samping, nanti akan keluar darahnya. Nah, keluar darahnya, nah netes ke tanah, kemudian tatkala itu hujan akan turun. Tapi Allah alam, ya antara hujan dan tidak, tapi kita di sini ikhtiar selalu. Ya. Berapa? 135 orang. 135 orang, kemudian 35 family. Tidak menutup kemungkinan dari tahun ke tahun akan bertambah. Mengingat banyak sekali anak mudanya yang udah siap-siap untuk dan ini kami mainkan soal sistem roda Bapak Ibu. Jadi untuk yang ini kami mainkan 2 roda. Jadi yang ini adalah wasitnya Bapak Ibu. Kok nggak bisa ini? Jadi ini petarungnya yang tak berbaju.
Bagaimana Bapak-Bapak? Mantap. Dan saat ini lebih mantap lagi. Karena ini akan lebih menggetarkan jiwa kita. Mereka keputusan wasit. Iya, lagi-lagi dua-duanya menang. Soalnya kalau satu menang, yang kalah pasti nangis. Jadi harus dimenangkan dua-duanya. Oke, jadi dan satu yang saya mohon kepada Bapak dan Ibu, jangan laporkan kami kepada Komnas Perlindungan Anak. Ya, soalnya yang tadi bukan penyiksaan anak, tapi itu salah satu cara kami untuk melestarikan budaya Presiani yang kami punya di Lombok. Iya, gitu. Dan sekarang dengan berakhirnya anak-anak tadi, maka habis juga yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Sekarang apa yang Bapak Ibu Jadi bentuk rumahnya semuanya sama Pak ya, modelnya miring semua. Nah, ini ciri khas jajanan kita di Lombok Pak. Nah ini terbuat dari beras ketan, kemudian dipakaikan gula merah, kemudian ini benar-benar khas kita di sini, namanya kali adem atau aling-aling. Nah kemudian ada yang lainnya. Ini Pak, satu yang menarik sekali. Nah, jadi seperti ini. Karena ini udah mulai retak, berarti sudah saatnya dipoles. Ya. Nah, ini pakai kotoran sapi. Jadi kotoran sapi kemudian dipakaikan air supaya kotoran sapinya bisa dijalankan. Ada yang mau mencoba, saya persilahkan. Ya. Jadi anggapannya biasa-biasa saja Bu, kalaupun kotoran sapi. Karena kalaupun kita nyentuh kotoran sapi, kita tidak pernah kebayang apakah ini akan menimbulkan satu penyakit atau tidak. Mungkin karena kepercayaannya, kalaupun disentuh atau juga kita tidak akan kenapa-kenapa, sehingga dari ibu ini biasa-biasa saja. Biasa, ya.
baru Bapak Ibu lantai rumahnya itu bau. Tapi kalau sudah Kering, hilang ya? Ya. tidak apa-apa lagi. Artinya bukan berarti tidak bau lagi, tetap bau. Kalaupun dalam keadaan basah, tetap ditempati rumahnya Bapak Ibu. Bukan berarti si keluarga itu harus tidur di luarnya atau di tempat lain, tidak. Oh, yang di sini ada jamu Pak, mungkin teman kenal. Kalau kita di Lombok ini ada jamu tradisional. Nah, seperti ini. Ini terbuat dari apa? Cabai hutan, ya. Kemudian ada dipakaikan jeruk. Kemudian ada dipakaikan madu. Karena masyarakat kita di sini kan pekerja, ya tentunya sangat dibutuhkan yang namanya jamu. Karena kita tidak mau kerja sebentar istirahat, kerja sebentar istirahat. Ya, coba silakan. Ini ada koperasi milik bersama. Silakan lihat-lihat. Bapak Ibu suka dengan barangnya silakan dibeli. Tidak begitu antusias juga tidak apa-apa. Artinya kalau Bapak Ibu ada beli, ini satu untuk semua. Tidak satu untuk satu famili. Malik kok mau baru malik. Kasih temen. Asli, temen. Hah? Ya, pilih yang mana? Ah, nomor dulu ada. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Yang ini. Yang itu. Yang itu. Ini asli, temen. Ini kita pernah aja, Bu? Iya, ini tapla meja, tulisan dinding. Kalau zaman dulu ini Yang ini apa ini, Bu? sajadah. Ini kain, Pak. Kain ya? Iya, kain songket. Ini berapa, Bu? Kalau yang itu sampai 80. Yang lembar tapi. Oh, yang lembar. Oh, yang ini? Kalau ini 200. Taplak aja ya. Ya udah. Taplak aja. Ini cuma ada di sini enggak? Ya udah. Ada beli nih, ada. Ini berapa, Bu? Ya bisa. Oh, ada ini aja ya? Yang panjang ya, ada yang panjang ada yang pendek. Untuk ini segini. Iya. Pokoknya selalu. Beda nih. Ini. Iya. Ya ini kita ada di Kute Mandalika ini ikonnya. Oh, foto di sini. Biar kena ikonnya Mandalika.
warna biru, sebelah sana juga ada bukit, view-nya bagus sekali. Ini sebelah sana itu sirkuit Mandalika. Kita hanya kesini sebentar untuk melihat tribun ekonominya dan nanti kita belok
Jadi mereka nonton event MotoGP, nontonnya di atas Instagram ini. MotoGP di sana. Sebelah sana itu backgroundnya itu laut, pantai, tempatnya juga bagus. Jadi di sini emang view-nya itu cukup bagus. Ada view bukit, ada view beach. Mandalika, sirkuit utara Mandalika ya. Jadi bagi anda yang ingin ke Lombok jangan lupa mampir ke sini ya. Ini view-nya benar-benar Instagramable. Oke. Kita ada di area sirkuit Mandalika. Balik.
Ini kita ada di Pantai Tanjung An. Ini kita trekking ke Bukit Meles ya. Trekking sedikit sana ke puncak sana. Di puncak.
ini kan di sini deh, yang rata deh. Akhirnya sampai juga di Bukit Merasa ini. Lumayan juga trekkingnya. Ini kita ada di Bukit Merasa. Jadi sebelah sana itu pantai, beach. Kita lihat juga sebelah sana itu beach. Sebelah sana beach. Ini kira-kira view-nya ini. Sebelah sana ada sunsetnya. Kuliner sate rembige, sate khas Mataram atau Lombok. Ini menunya ada sop, ada urap, tempe tahu, ada